Abang tahu, pada dasarnya hidup hanya menunggu kematian. Tapi kematian yang bagaimana yang kita harapkan? Aku mencari diriku sendiri ngalor ngidul tak ketemu-ketemu. Aku mencari diriku sendiri ngalor ngidul tak ketemu-ketemu. Aku mencari diriku sendiri ngalor ngidul tak ketemu-ketemu. Kalian tahu kenapa aku berada di sini? Ceritanya panjang. Panjang sekali. Tapi demi kalian, akan aku ceritakan semuanya. Dulu, aku pernah mendekam di lembaga permasyarakatan. Karena disinyalir telah melakukan pembakaran pemukiman rumah kumuh. Sialnya, waktu itu aku tidak bisa mengelak sedikit pun terhadap apa yang dituduhkan. Karena aku tidak mempunyai pengacara yang handal. Jangankan pengacara yang ongkosnya mahal. Pengacara yang ada saja, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu semua hanya rekayasa. Bahkan, tidak ada satu saksi pun yang mau membelaku. Semua kesalahan dituduhkan kepadaku. Tapi justru di sana, aku mendapatkan suatu keberuntungan. Kalian ingin tahu apa? Di sana, aku tidak perlu lagi memikirkan biaya untuk hidup. Karena setiap pagi dan petang, petugas penjara selalu mengirimiku makanan. Aku asal makan saja, walau rasa masakannya tidak enak dan kurang mengandung gizi. Dan ada satu lagi keberuntunganku. Di sana aku menjadi pintar. Aku mendapatkan bimbingan dari bandit kelas kakap dan tahanan politik.
Pelajaran dari mereka, aku padukan menjadi satu, sehingga menjadi kekuatan maha dahsyat. Teknik merampok, teknik memupuk kerusuhan, dan teknik menggulingkan pemimpin-pemimpin besar. Lalu, setelah aku keluar dari lembaga permasyarakatan itu, di luar sana aku melihat kemelaratan yang menimpa keturunan kawan-kawanku semakin meningkat. Aku teringat mendiang istri dan perjalananku. Rasa sakit hatiku terhadap sikap kesewenang-wenangan semakin menjadi-jadi. Maka tanpa berpikir panjang lagi, aku gunakan strategi gabungan dari bandit kelas kakap dan tahanan politik. Rampok, sekaligus membakar rumah orang-orang kaya yang sombong dan kikir. Menyebarkan isu, menggulingkan pemimpin-pemimpin pongah, menjadi pekerjaan tetapku. Itu semua aku lakukan dengan rapi, tanpa diketahui siapa dalangnya. Karena aku selalu bersembunyi di balik topeng kejujuran, pembela kedamaian, dan yang terpenting, aku selalu bersembunyi di balik pantat pimpinan-pimpinan besar. Aku mencari diriku sendiri, ngalor ngidul tak ketemu. 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 Tak ketemu, ngalor ngidul. Aku mencari diriku sendiri, tak ketemu. Aku mencari diriku sendiri, ngalor ngidul tak ketemu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, perkenankan saya berdiri dan berbicara di hadapan saudara. Saudara-saudara, kita harus mawas diri. Di dalam tubuh kita, iblis-iblis banyak bersemayam, yang suatu saat akan menjerumuskan kita pada hal-hal yang berbau kemaksiatan. Maka, sebagai penghuni bangsa yang katanya memiliki keluhuran budi pekerti lebih tinggi dari bangsa lain, kita yang merasa dirinya kerasukan iblis, cepatlah segera kembali ke jalan yang benar. Ya, seperti itu. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat kerja yang tinggi dan penuh kesabaran, ketawakalan, tanpa kekerasan, tanpa penindasan. Siapa lagi coba kalau bukan dari kita? Kita harus membebaskan diri sendiri dari ketergantungan pada pihak lain dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Saya atas nama, demi stabilitas dan kelancaran negeri subur makmur, aman tentram yang kita harap-harap, tolong tahan emosi murni kalian. Tolong tahan emosi murni kalian agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya tidak sejalan dengan kami.
Ya, karena kami tahu yang paling pokok saudara-saudara butuhkan adalah ini. Saya ambillah ini, ambillah ini. Oh iya, ambillah ini. Yang penting kalian bisa tidur nyenyak, dan yang paling penting lagi, kalian tidak bisa berkicau lagi. Istriku, tidak, ini tidak boleh terjadi. Dia tidak kebakaran, tidak. Amoy, belahan jiwa abang sejati. Jangan engkau undur diri. Mari kita arungi bahtera cinta dengan jangkar kasih sayang. Amoy, selimut hati kala sepi. Jangan engkau undur diri. Mari kita merenda janji setia semati, hidup sampai pasti, tanpa duka lara, tanpa nestapa. Brengsek! Berdua! Siapa yang kau bilang terkutuk itu? Siapa yang kau bilang gila itu? Aku atau istriku, ha? Mereka semua menuduh aku dan istriku. Kami berdualah pembawa sial itu. Tidak. Mana mungkin istriku bertindak sebodoh itu? Dia jarang sekali menyalakan api di malam hari, kecuali jempornya. Dan jika kita ingin tidur, ia matikan. Jika kebakaran itu disebabkan dari kompor, mustahil. Sebab 7 hari itu kami tidak pernah memasak. Karena kami punya perabotan rumah tangga. Mati. Amoy, maafkan abang Amoy. Abang tidak bisa menjagamu. Maafkan abang Amoy.
maafkan Abang. Marilah kita, Amoy, lanjutkan kisah kasih kita di alam sana. Tidak, Amoy tidak boleh mati. Amoy, bangunlah, Amoy. Kisah kita masih panjang, Amoy. Ayolah, Amoy, kita akan membangun keluarga besar. Kita akan punya anak. Kita urus mereka sama-sama, Amoy. Amoy. Kita akan hidup dengan sederhana. Aku yakin kamu bisa, karena Abang tahu kamu lain daripada yang lain. Sekarang kamu telah tiada. Kamu telah pergi selama-lamanya. Aku mencari diriku sendiri, tak ketemu-ketemu. 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 Tiba-tiba aku ingat masa mudaku. Ketika aku berumur 18-20 tahun yang lalu. Ketika itu aku sangat bahagia sekali. Sebab pada masa itu aku mulai serius dalam mencari pasangan hidup. Aku yakin kalau kalian berada pada waktu itu, kalian akan terheran-heran padaku dan bakal menjadi iri. Sebab apa? Karena calon pengantinku cantiknya bukan kepala. Ia wanita yang sempurna, rajin mengaji, rajin sembahyang, dan bahkan kami tidak pernah berselisih paham. Mungkin itu bisa dikatakan wanita setia. Dan kalau aku mengungkit masa laluku, ia sering marah. Omongnya begini.
Bang, Amoy tidak peduli masa lalu abang. Siapa orang tua abang? Apa pekerjaan abang? Yang terpenting bagi Amoy ialah abang mencintai Amoy sepenuhnya. Gila, wanita secantik dia mau dengan diriku yang mempunyai muka pasaran. Demi aku, ia rela meninggalkan kedua orang tuanya. Ia rela meninggalkan masa remajanya yang penuh hura-hura dan kelimpahan materi. Oh, bisakah aku membalas kebaikannya? Dan bisakah aku mempunyai hubungan langgeng dengannya? Bang, jangan pandangi Amoy seperti itu. Amoy takut. Tatapan abang ialah tatapan perpisahan. Amoy takut abang akan pergi jauh dan tidak kembali lagi. Dan Amoy takut abang dengan wanita lain. Tidak, Amoy. Tidak. Abang tidak pergi kemana-mana. Abang akan setia kepadamu. Demi langit dan bumi. Kalau begitu, kapan abang akan nikahi Amoy? Ayolah bang, Amoy sudah tidak tahan. Amoy takut akan godaan setan dan fitnah. Bang, kenapa diam? Abang tidak usah hiraukan omongan kedua orang tua Amoy. Biarkan mereka tidak menyetujui hubungan kita. Dan mereka inginkan dari laki-laki Amoy hanya harta benda yang melimpah. Bang, ayolah bang. Mumpung Amoy masih mempunyai tabungan uang dan emas, kita kan bisa kawin lari, bang. Nanti setelah itu, Amoy ikhlas abang apa-apakan juga. Karena Amoy sudah sah menjadi istri abang.
betapa lega hatiku, betapa bahagianya hatiku. Aku tidak mengira ucapan tersebut keluar dari seorang bidadari seperti Amoy. Aku tidak mengira dia akan menyukaiku, akan menerima cintaku seutuhnya. Lalu di hadapan wali hakim, di pemukiman rumah kumuh yang bau akan sampah, akhirnya ku nikahi si cantik Amoy.